Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana aja nih? Barangkali ada yang dari Cirebon, Surabaya, mungkin dari Hadir Bang Timur. dari Cirebon. Wah, Cirebon banget nih. Iya, Cirebon banget. Saya langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam acara seminar online College Digital Clothing ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di dalam webinar ini. Perkenalkan, saya Muhammad Maulid Nur yang akan memandu pada webinar kali ini. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi ini, yakni sambutan, penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, kemudian sesi foto, kemudian dilanjut penutupan. Sebelum memasuki acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok seminar online College Digital Clothing yang diselenggarakan oleh Desain Komunikasi Visual Universitas Internasional Semen Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Komarudin Haris. Untuk Mas Komarudin Haris, dimohon untuk memberi sambutan 1 atau 2 kata. Oke, terima kasih Mas Mauludin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah ya, puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya kehendaknya Allah acara webinar College Digital Clothing ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman yang di webinar kali ini ya teman-teman. Webinar kali ini tentang College Digital Clothing. Ini akan membahas tentang apa sih collage digital itu dengan dimix oleh atau kombinasi dengan clothing ataupun kaos ya teman-teman. Nanti sekiranya kalau tidak paham boleh ditanyakan di akhir sesi presentasi. Kemudian nanti webinarnya santai aja teman-teman. Nanti kita materinya 15 menit, 20 menit. Kemudian dilanjut dengan praktek. Kita bikin praktek bersama teman-teman. Kita bikin collage digital sama-sama. Nah, nanti di situ ada yang namanya hadiah atau door prize. Kemudian saya harap dengan mengikuti webinar kali ini semoga dengan sungguh-sungguh ya teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan bisa dipahami. Kemudian jangan sungkan bila nanti saya ajak interaksi, bila saya tanya kepada kalian kalau bisa nanti peserta yang aktif akan mendapatkan door prize, kemudian ada juga sedikit challenge untuk mendapatkan hadiah yaitu membuat collage digital. Jadi ada 2 hadiah yang kalian peroleh, 1 orang untuk peserta yang aktif, kemudian 1 orang peserta untuk yang membuat collage digital. Nah mungkin itu saja pesan dari saya untuk webinar kedepannya. Saya kembalikan ke Muhammad Mauludin. Monggo. Mic-nya Mas Mauludin. Terima kasih Mas. Sebelum memasuki penyajian materi, saya akan membacakan CV dari Mas Komarudin Haris. Apakah sudah nampak? Sudah. Nah, Komarudin Haris ini, Mas Komarudin Haris ini, beliau tinggal di Jalan Raya Tubanan Lama, Surabaya.
Adapun profesinya yang sekarang, dia menjadi admin sosial media di TK Chandra Kirana dan juga dia freelance fotografi. Adapun software yang dia kuasai yakni Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Adobe Premiere, dan fotografi. Nah, untuk pendidikannya, Mas Komardinaris ini pernah di SMP Dorowati Surabaya pada tahun 2012 sampai 2017. Kemudian lanjut di SMK Gigi 1 Surabaya. Kemudian dia pada tahun 2020 sampai sekarang dia masih aktif di Universitas Internasional Semen Indonesia. Mas Komardinaris ini memiliki hobi fotografi, mendengarkan musik, menonton film, dan bermain game. Adapun prestasi, dia pernah juara lomba short movie pada kompetisi YoutCon se-Jawa Timur 2019 dan mendapatkan Best 5 Gold. Nah, itu saja pembacaan CV dari Mas Komardinaris. Nah, selanjutnya segera saya persilakan kepada materi. Untuk itu kepada yang terhormat Mas Komarudin Haris dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Mas Mauludin ya. Izin share screen ya, teman-teman. Ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Kolase Digital Clothing ini. Yuk, kenalan yuk. Oke, saya kenalan kedua kalinya, yaitu perkenalkan, nama saya Komardin Haris, kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Internasional Semen Indonesia. Berdomisili di Surabaya. Mungkin ada yang dari Surabaya, mungkin ada yang Surabaya Barat. Nah, nanti kita ngopi bareng ya, kalau tidak ada keperluan yang lainnya. Kemudian kelahiran tahun 2001. Mungkin yang tahun 2001 mungkin kita sebantaran ya teman-teman. Kemudian ada pun pengalaman yang tadi dijelaskan oleh Mas Mauludin ya. Pernah menjuarai lomba Honda Short Movie se-Jawa Timur tahun 2019. Tepatnya saya itu SMK kelas 3 teman-teman. Kemudian kompetisi itu diacari oleh YoutCon di PTC Mall PTC ya teman-teman. Nah, ya alhamdulillah saya dan tim saya, berarti satu tim itu ada 5 orang, 3 cowok dan 2 cewek. Ya, kemudian se-Jawa Timur ini tidak dikit ya teman-teman pesertanya timnya. Namun dari berbagai tim, berbagai kota Malang, Cirebon, Pasuruan, kemudian Cirebon, Jawa Barat teman-teman ya, maaf, Lamongan, Gresik, Surabaya ya kan, itu ada berapa tim, 50 tim teman-teman. Kemudian kita diseleksi menjadi 20 besar. 20 besar ini kita, ya alhamdulillah saya bisa menjadi 20 besar. Di 20 besar ini ditugaskan oleh tim saya untuk mempresentasikan tentang trailer dari film short movie Honda ini. Kemudian setelah 20 besar kita beralih ke 10 besar. Nah, 10 besar ini presentasinya cukup gede. Kita di panggung ditonton banyak orang menampilkan trailer. Kemudian kita ditanya jawab tentang bagaimana sih pro dan kontranya di pembikinan short movie ini. Nah, jadi ada sedikit cerita pengalaman saya ini. Kemudian saya ini diajak oleh teman saya. Awalnya saya tidak mau ya, menolak untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini. Namun saya dipaksa ya, saya akhirnya mau. Begitu. Mungkin ada pro dan kontra. Pro-nya itu kita mendapatkan the best 5 gold. Dan kontranya permasalahannya di bagian meminjamkan mobil. Nah, ini bisa dijadikan promosi ya.
lombanya kan Honda Short Movie. Jadi kita mempromosikan tentang mobil Honda Brio Satya yang terbaru. Jadi di sela-sela short movie ini harus ada mobil Honda Brio ya. Nah, itu membuat saya dan tim saya itu kewalahan karena belum boleh dipinjami, kemudian belum kameranya, belum nyewa stabilizer. Nah, gitu. Mungkin lanjut ke pekerjaan freelance. Mungkin pekerjaan freelance saya yaitu fotografi dan videografi. Mungkin ada yang suka fotografi, model, dan videografi, mungkin bisa dicat di kolom komentar ya teman-teman. Saya suka fotografi, Kak. Saya suka videografi. Nah, nanti kita bikin grup, kita hunting bareng ya kan, kita foto-foto. Nah kan enak ya teman-teman. Kemudian pekerjaan sekarang yang tadi dijelaskan, saya diterima di TK Canda Kirana sebagai guru pendidik PAUD. Ya sedikit cerita teman-teman, ibu saya adalah seorang kepala sekolah TK Canda Kirana. Nah, saya ditugaskan sebagai pendidik PAUD dan memegang sosial medianya TK Canda Kirana. Kemudian hobi, di sini ada yang suka hobi nggak? Suka hobi ngegame. Nah, saya lagi suka game yang namanya ini sosis. Bagi yang suka game sosis, monggo nanti DM ke saya, kirim ID-nya, nanti kita mabar bareng. Kemudian ada juga musik. Saya suka pecinta musik ya teman-teman. Mendengarkan musik, kemudian bermain musik. Bermain musik saya senang bermain musik gitar dan gendang. Nah, nanti kalian bisa cek tulis di kolom komentar saya suka musik. Nah, nanti saya bikinkan grup, kita bikin band ya kan. Kita bikin YouTube mengenai genre musik. Itu. Lanjut ya teman-teman. Oke, langsung saja ke materinya. Ada yang tahu nggak kolase digital clothing ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Monggo ditulis di komentar ya teman-teman. Ada yang tahu nggak? Oke, saya breakdown ya. Kita putus, bukan berarti putus hubungan ya teman-teman. Tapi kita putus kata-kata dari kolase digital dan clothing. Kita breakdown kolase digital itu apa, kemudian dan clothing itu apa, gitu. Oke, ada yang tahu nggak? Saya kasih waktu 5 menit ya teman-teman. Sekarang waktunya jam 10.22, berarti nanti 5 menit lagi nanti saya akan bahas. Monggo, kalau tahu langsung di kolom komentar. Saya tunggu 5 menit ya teman-teman. Monggo teman-teman, ada yang bisa menjelaskan kolase digital itu apa, kemudian clothing itu apa? Monggo. Ada yang tahu? Oke, dari Siti, kolase itu sepaham saya seni yang berkaitan dengan potongan gitu Kak. Bisa kertas, bisa kain, bisa foto yang disusun sebagai seni, karya seni. Bisa juga. Kemudian kolase digital itu apa? Kolase digital. Monggo. Bisa open mic ya? Bisa open mic Mas Siti. Betul, kolase itu potong-potongan kain, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian digital dan clothing. Nah, itu apa itu teman-teman? Monggo. 10.30, 10.25 saya bahas lagi.
bisa kalian cari di Google, monggo. Jadi pembuatannya desain dengan menggunakan media digital atau bantuan digital dalam pembuatannya. Oke, betul juga. Kemudian kolase, mungkin bisa open mic ya, lebih enak gitu sharing-sharingnya. Mas Anjasmara boleh, kemudian Mas Sidik, monggo. Kalau clothing itu apa? Sepuluh 27 kita bahas lagi. Ayo, poin-poin. Nanti mendapatkan hadiah teman-teman. Kalau peserta yang aktif. Monggo. Pokoknya nanti hadiahnya bisa beli janji jiwa. Bukan janji hati ya teman-teman. Janji jiwa tapi. Oke, nggak ada yang tahu tak? Kalau aset digital clothing itu apa? Oke, saya bahas lagi ya. Saya izin share screen. Muncul ya Mas Mauludin ya? Muncul. Oke. Jadi kita balikan. Bukan berarti balikan hubungan ya teman-teman. Karena balikan hubungan itu susah banget teman-teman. Tapi kita kembalikan ke kata-kata yang tadi, kolase digital dan clothing. Jadi kolase digital itu yang dijelaskan oleh tadi di kolom komentar, betul, seni menempel komposisi yang artistik menggunakan bahan-bahan seperti kertas, kaca, kain, logam, dan lain sebagainya. Namun dari namanya sendiri kolase digital berarti kita medianya pengolahannya dengan menggunakan software seperti Adobe Photoshop, dan Corel, kemudian Illustrator ya kan. Kemudian kalau clothing kalian pasti tahu clothing itu apa. Pasti kalian mengiranya clothing itu pakaian, baju atau kaos. Nah, itu betul. Kemudian kita tinggal gabungin aja nih kolase digital clothing itu apa. Yaitu adalah seni menempel dengan komposisi artistik dengan menggunakan media digital software yang kita mix menjadi baju yang kita desain sendiri. Jadi kalian bisa mendesain baju sendiri dengan seni kolase ini dan mendapatkan bisnis nanti di kaos. Kemudian langsung saja kita praktek ya teman-teman. Buka Adobe Photoshop kalian yang sudah buka, yang belum buka monggo dibuka Adobe Photoshop-nya. Kemudian kalau sudah terbuka Adobe Photoshop-nya, mungkin ikuti dengan nyaman. Kalau sudah nyaman jangan ditinggal ya teman-teman. Ini maksudnya kalau kita praktek bareng, kemudian kita sharing-sharing bareng ya kan, jangan ditinggal tidur, kemudian main game, kemudian ditinggal mendengarkan musik atau menonton TV ya kan, nanti ketinggalan ilmunya teman-teman, seperti itu. Kemudian ada juga nih pemenang, hadiah yang menang ini membuat story Instagram telah membuat karya kolase digital. Jadi kalau kalian yang sekarang membuat kolase bareng saya, mungkin dengan idenya kalian sendiri ya, nanti dibuat story Instagram, tag akun saya Instagram ya, kemudian nanti saya pilih Instagram karya yang bagus, nanti mendapatkan hadiah gitu teman-teman. Oke ya, langsung saja ya kita praktek SKU. Oke, kalian buka Adobe Photoshop-nya ya. Buka Adobe Photoshop-nya, kemudian kita akan membuat ini teman-teman. Nah, gimana sih caranya membuat ini ya, sebuah apa namanya, gajah, kemudian ada orang, kemudian ada paper tekstur kayak gini ya. Nah, gini. Gimana sih caranya? Kita ke ini dokumen teman-teman. Kalian bisa pakai 1:1 atau 1000 x 1000.
pixel ya teman-teman. Kita oke aja. Nah, ini bayangkan ini adalah kanvas boleh, kertas boleh, kemudian dinding ya boleh, monggo silakan. Nah, kemudian kita akan membuat seperti ini. Kita akan mencari paper tekstur kayak gini teman-teman, kayak yang coklat ini teman-teman. Kalian bisa lihat, kita buka Pinterest ya teman-teman. Kita buka Pinterest, kemudian kita search tekstur ya teman-teman, kemudian cari. Nah ini tekstur ya, kita salin aja, klik kanan, salin gambar, kemudian Ctrl V. Nah untuk kopasnya kita atur sampai mungkin tengah, kemudian bawah, terserah kalian, seestetik mungkin. Kemudian kita backgroundnya menggunakan warna abu-abu teman-teman. Kita klik ini ember, kalau kalian belum tahu ini ember aja, mempermudah perkataannya teman-teman. Kita klik warnanya, kemudian klik, nah ini sudah jadi. Kemudian gimana sih cara menghilangkan background putih dari tekstur papernya ini? Ya, kita pergi ke eraser, klik kanan, kemudian magic eraser tool teman-teman. Klik kanan, magic eraser tool. Kemudian kita klik yang putih ya teman-teman. Kita putih. Nah sudah hilang backgroundnya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita membutuhkan apa? Oh, kita membutuhkan badannya si orang ini. Kita tinggal saja mencari di Pinterest lagi. Ini kolase human ya teman-teman. Kolase human boleh. Nah ini ada kan? Kita berbagai macam kolase ada. Kita mau bikin seperti ini, monggo. Kita mau bikin seperti ini, monggo. Tinggal klik kanan saja ya teman-teman. Klik kanan, salin gambar, kemudian kopas teman-teman. Menghilangkan backgroundnya sama seperti tadi, menggunakan magic eraser tool ya teman-teman. Kita hilangkan backgroundnya, kemudian kita ambil yang mana ini yang akan dipakai. Misalnya yang ini tadi, ini kan tadi ya teman. Kita ambil yang ini tadi teman, yang ini. Kita tinggal saja pindah ke eraser tool. Nah, secara otomatis kita hapus yang bagian yang tidak perlu teman-teman. Hapus. Jangan hapus kontaknya mantan ya teman-teman, karena kontaknya mantan itu perlu di save agar ketahui bahagia atau tidak teman-teman. Oke, kita hapus. Nah ini kalau sudah, kita perbesar teman-teman. Nah kita jadikan tengah, kemudian kita hitam putihkan agar lebih enak lagi. Pilih image, kemudian adjustment, klik gradient map, kemudian klik, kita jadi. Kemudian ada dua objek ya teman-teman. Kemudian ada juga kita membuat kepala gajah. Bukan membuat sih, seleksi kepala gajah. Kita ambil gambar saja kepala gajah gitu. Gajah PNG boleh. Nah ini ada banyak teman-teman. Mungkin yang ini teman-teman boleh. Kita tinggal klik kanan saja, copy, paste. Nah, kemudian ada juga kita menghapus backgroundnya seperti tadi, magic eraser tool teman-teman. Nah kalau sudah, kita kan hanya butuh kepalanya saja ya teman, kepalanya saja. Mungkin kalian bisa klik pen tool teman-teman. Klik pen tool. Kalau kalian rubah seperti ini, nanti kalian rubah seperti ini. Kemudian tinggal seleksi aja teman-teman. Klik kanan kiri, kemudian kita seleksi aja. Kemudian kiri lagi. Gimana sih cara membengkoknya? Gini. Kita tinggal
klik kiri, kemudian tahan dan tarik. Nah, ini. Dan klik kiri, tarik. Nah. Kemudian kita seleksi bagian badannya saja, teman-teman. Badannya saja ya, kita seleksi. Kemudian pergi ke seleksi, klik tombol ini, seleksi. Kemudian oke. Nah, setelah itu pergi ke eraser tool, kita hapus badannya, teman-teman. Badannya, kita menghilangkan seleksi ini ya, teman, dengan Ctrl D. Halo? Sepertinya Mas Komardin Haris ada gangguan sinyal. Tes. Di sini lancar, Mas. Oh, berarti ada gangguan sinyal pada Mas Komardin Haris. Oke, maaf. Tadi sampai mana ya, teman-teman? Maaf ya, tadi ada gangguan sinyal dan wifi-nya tiba-tiba mati. Mungkin sampai mana, Mas Maulidin tadi? Sampai select. Saya gacha. Yang ngilangin select tuh. Oke. Saya izin share screen-nya dulu ya. Maaf ya, teman-teman. Oke, sudah ya, Mas Maulidin ya? Sudah. Oke. Sampai sini belum? Ada. Ini. Sudah, Mas. Pas ngilangin selectnya aja, Mas. Oh. Oke, saya ulangi lagi. Kita tarik. Kemudian kita bentukkan dengan kepala kaca. Jangan ditarik tambang ya, teman-teman. Karena di era pandemi ini belum ada kegiatan lomba-lombaan. Nah, kita seleksi, kemudian oke. Kita lanjut ke penghilangan. Klik eraser tool. Nah, kita hapus saja badannya, teman-teman. Gimana cara menghilangkan seleksinya ini? Tinggal klik Ctrl D. Nah, sudah jadi. Oke, kita tinggal atur kepalanya si gajah ini seperti badan manusia tadi. Nah, tinggal kita rubah warna gajahnya menjadi hitam putih. Tinggal klik image, adjustment, dan gradient. Nah, kita ubah menjadi hitam putih. Oke. Nah, teman-teman. Ada 3 objek, teman-teman. Kemudian gimana caranya menemukan pemandangan ini ya? Tinggal cari di Pinterest saja, teman-teman. Pemandangan gitu aja. Bentar ya. Nah, ini pemandangannya, teman-teman. Kita bisa scroll pemandangan apa yang cocok untuk kolase itu tadi. Kita scroll. Nah, ini ada, teman-teman. Seperti yang tadi. Tinggal klik kanan, salin gambar, dan Ctrl V. Ctrl V. Nah, sudah. Gimana caranya seleksi
batu-batunya saja, tinggal klik quick seleksi tool ya. Kita klik, kemudian kita seleksi bagian batu-batu yang ada di sini ya teman-teman. Kalau sudah Ctrl J untuk duplikat layar. Nah, kalau sudah Ctrl J yang tadi layar pertama tadi dihapus. Nah, kita sudah mendapatkan objek 4. 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Kita ubah ke gambar hitam putih teman-teman. Seperti tadi, image, adjustment, dan kalian bisa black and white bisa, kemudian gradient map bisa, monggo. Nah, sudah jadi satu pemandangan. Kita membuat 2 pemandangan. Nah, kita cari pemandangan yang cocok itu apa gitu. Sepertinya yang ini. Oh tidak, ini video ternyata. Yang cocok. Nah, ini juga bisa teman-teman. Kita tinggal salin aja gambarnya, kemudian Ctrl V. Nah, sudah. Kita seleksi yang seperti tadi, klik seleksi tool ya. Kita seleksi yang gunungnya saja. Oke, kita Ctrl C. Kita hapus layar yang pertama tadi. Nah, sudah menjadi beberapa objek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 objek. Kita taruh ke belakangnya badan si gajah ini. Nah, kita image, adjustment, kemudian gradient map. Kita bisa pakai hitam putih, kemudian pakai warna-warna yang ditentukan oleh Photoshop ini tadi. Mungkin ini ya boleh, mungkin ini yang boleh rapi, nyala kan teman-teman. Oke, tinggal klik oke. Sudah. Gimana caranya kolase ini huruf ya? Tinggal search saja kolase huruf. Kolase huruf. Nah, ini banyak banget teman-teman. Kolase huruf. Kita ambil yang ini aja, teman. Kita copy paste ya, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian bagian mana yang harus diambil, misalnya bos tadi kan kata bos, kita pakai kata sosis atau gajah, monggo. Kita pakai kata wow aja ya, wow, atau kata apa ya teman-teman, love, boleh. Kita tinggal klik pen tool ya teman-teman, klik pen tool, kemudian arahkan saja, tinggal klik kiri. Nah, kemudian seleksi, oke, kemudian Ctrl J, kemudian kembali lagi ke layar ini ya teman-teman. Di bawahnya kita klik O ya teman-teman, O, seleksi lagi, ikuti saja alurnya teman-teman. Nah, kemudian seleksi lagi, oke, Ctrl C, OF, V, tinggal klik aja teman-teman, bisa menjadi sebuah karya teman-teman. Seleksi, oke, kemudian Ctrl C lagi, kemudian kembali ke layar
yang besar ini tadi, kemudian tinggal huruf E ya. Oke, kayak yang ini aja. Klik, 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 klik. Tinggal seleksi, oke, Ctrl C. Nah, yang letter tadi ini kita hapus saja teman-teman, karena tidak berguna teman-teman. Nah, kemudian atur posisinya menjadi huruf kata love. Agar lebih bagus mungkin miring-miringkan gini dan miringkan gini, monggo boleh sesuka hati kalian. Oke, kalau sudah kita ke tekstur background yang ini teman. Nah, kita kan ada tekstur. Nah, kita cari saja yang paper tekstur tadi teman-teman. Nah, kan ada ini berbagai macam tekstur kertas. Ini juga boleh. Kita salin saja seperti tadi. Ctrl V. Nah, kan ini berada di layar paling atas ya teman-teman. Kita paskan ke objeknya tadi semua. Sampai menutupi semua objek. Kemudian klik normal. Nah, kita bikin gini. Multiply teman-teman. Kita pilih multiply. Lipat. Maaf. Nah, sudah kan? Sudah menjadi sebuah karya teman-teman. Kelas digital. Kemudian kita mengaplikasikan ke clothing ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan mockupnya kaos. Mungkin nanti saya bisa share ke grup saja teman-teman. Nah, ini adalah kaos saya yang saya desain sendiri dengan kolase. Mungkin kalian nanti kalau kepo-kepo Instagram saya, monggo di bio-nya ada Instagram saya. Nah, itu klik saja, nanti ada Instagram tentang kaos saya teman-teman. Nah, kita rubah yang tadi ini kan JPEG ya teman-teman. Kita hilangkan saja. Ini bisa jadi post Instagram boleh, monggo. Kita hilangkan saja paper tekstur, kemudian backgroundnya kita hilangkan. Nah, kan hanya menyisakan ini saja. Kemudian klik Ctrl S untuk menyimpan, teman-teman. Nah, kemudian saja PJ. Kemudian ganti save TP name menjadi PNG. Kemudian save. Nah, sudah teman-teman. Kemudian tinggal klik ini kolasenya ya. Kolasenya double klik. Nah, kita ditujukan ke dokumen baru. Nah, kita bisa kita tarik yang tadi disimpan. Drag and drop ya teman-teman. Kalau belum materi. Nah, kita paskan saja. Sudah bisa menjadi kolase clothing teman-teman. Tinggal klik silang. Yes. Oke. Nah, sudah tertempel di mockupnya kaos ini teman-teman. Kemudian caranya kita membuat ini seperti ini. Kita beralih ke tadi, kita hanya menyisakan mungkin keadaannya saja teman-teman. Kita bisa hapus, simpan aja ya. Klik matanya ini, mata dari layarnya untuk menghilangkan. Kemudian ini juga huruf-hurufnya juga. Nah, tersisa ini saja teman-teman.
tinggal kita save lagi png pgc. Oke, kalau sudah pergi ke mockupnya tadi, sama seperti tadi, double klik ya. Nah, kita ditunjukkan ke layar baru. Kita drag and drop lagi. Kita paskan saja. Kemudian silang, yes, oke. Nah, sudah tertempel di mockupnya teman-teman. Ini bisa kalian jual teman-teman, di teman-teman kalian, kemudian keluarga kalian, monggo. Kalau saya ini harga kaosnya ini, kaos polosnya ini 34 lebih, kemudian digital printingnya untuk press desainnya ini 50-an ke atas teman-teman. Kemudian ada juga nanti kalian bisa beli packaging kotak mini yang seperti ini. Kemudian nanti kalian cetak stiker kalian diri, brand kalian sendiri ya. Kemudian tempelkan sini aja teman-teman. Nah, untuk perkat saja. Sudah jadi bisnis teman-teman. Kalau kalian harganya mungkin di total semuanya itu 130 mungkin ya. Nah, nanti kalian ambil saja 5.000 mungkin jadi 135.000. Terus itu belum biaya packaging, terus stiker. Nah, itu kan perlu hati ya teman-teman, atau keuntungan gitu. Mungkin itu saja ya praktek kali ini. Semoga kalian bisa mengikuti dan ditunggu karya-karyanya di story Instagram saya ya teman-teman. Oke. Oke, ada yang mau bertanya untuk materi kali ini dari pertama hingga praktek? Monggo. Kalau ada yang bertanya, bisa on mic, bisa di kolom komentar. Hanya 2 orang untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Monggo teman-teman. Mas mau bertanya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Mbak Angel. Ya. Izin bertanya, kalau yang tadi dipraktekkan itu kan banyak menggunakan elemen JPEG gitu ya, Mas. Kalau semisal dalam seni digital kolase ini kita kayak nambahin beberapa elemen vektor gitu, masih cocok nggak ya, Mas, kira-kira? Sama satu lagi, dalam sebuah kita misalnya ingin membuat suatu karya digital, misalnya ini kayak seni kolase digital gitu. Nah, kalau menurut pandangan Mas, dalam seni kolase yang kita bikin itu harus memiliki makna atau nggak harus selalu memiliki makna gitu? Terima kasih. Mungkin itu aja. Oke, tadi yang pertama tadi pertanyaannya tentang apakah bisa, itu kan vektor. Apa tadi? Lupa, Malutin. Apakah ada dimasukkan unsur vektor? Apakah diperbolehkan? Apakah cocok, Mas? Untuk unsur vektor boleh saja. Kolase ini digital ini dari gambar-gambar lain seperti yang kita lihat ini ya tadi. Ada sepeda, ada orang, kemudian daun, buku, itu diperbolehkan. Tampak bagus kalau membuat seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, Mas Maulutin, harus memiliki makna. Sebetulnya boleh tidak memiliki makna, boleh tidak memiliki makna teman-teman. Jadi yang desain saya yang ini saya tunjukkan lagi ya teman-teman, desain yang saya bikin teman-teman. Nah ini
Ini kan memiliki makna ya teman. Sebuah pasangan yang jahat. Perempuannya itu jahat, kemudian laki-lakinya itu selalu menemani. Gitu. Kemudian kenapa kok wanitanya dikatakan jahat, memiliki makna jahat? Karena ada pisaunya ini. Kemudian ada juga mulutnya yang berduri, mungkin omongannya gak enak, mungkin tapi si laki-laki ini menemani terus perempuan itu, walaupun ceweknya ini jahat, gitu. Mungkin bisa dipahami atau enggak, Mbak Lika? Berarti kolase tuh boleh bermakna dan nggak bermakna ya Mas? Boleh, Oh, sesuai gitu. kreativitas kalian ya teman-teman. Gitu. Apakah sudah cukup, Bisa. Mbak Angel? Berarti kalau yang untuk penambahan vektor itu misalnya pakai shape dari vektor sendiri boleh ya, misalnya kayak lingkaran atau Boleh. kotak Ini gitu. seperti ini tadi. Ini kan ada shape kotak, kemudian ini kotak, kemudian ada lagi. Teksnya juga pakai vektor gitu boleh ya Mas ya. Kalau yang dicontohin tadi kan pakai yang tetap kolase yang JPEG itu. Ya, boleh. Boleh sekali. Bisa pakai tulisan dari fontnya, boleh. Terus bisa pakai kolase huruf ini diambil ya, boleh, monggo. Karena kan sistemnya ini kolase gunting atau menempel gitu. Baik, cukup. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Satu lagi pertanyaan ya. Izin bertanya Kak, cara agar foto tidak pecah saat editing video ya Kak. Editing foto kita kalau tergantung resolusi ya teman-teman. Oke, saya contohkan saja, kita new dokumen ya teman-teman. Nah ini kan ada resolusinya teman-teman. Agar tidak pecah, kita ganti 300 mungkin bisa. Kita coba ya. Tadi gajah ini kan bentar. Kita gajah ini kan pecah ya teman-teman. Nah, tinggal klik aja kemudian image. Nah ini image ini image size. Nah kita ubah saja jadi 400 misalnya. Tapi kalau nyimpen nanti kalinya besar teman-teman, kemungkinan gitu. Kemudian ada juga lagi pertanyaan tadi, digedein resolusinya atau enggak ke convert ke vektor, digedein resolusinya atau itu. Materi itu tadi kalau kita resolusinya tinggi, mungkin penyimpanannya juga tinggi teman-teman, gitu. Bisa dijawab teman-teman ya, bisa membantu menjawab nanti Mas Fajar Vito Mahendra. Ini ada lagi satu lagi mungkin, boleh, monggo. Saya kasih waktu 2 menit ya teman-teman, sampai jam 11. Kalau nggak ada saya tutup aja webinar kali ini. Hai teman-teman, barangkali ada yang susah atau kesusahan dalam mencari ide, bisa bertanya. Saya pakai Photoshop versi 2019. Kalian bisa pakai yang CS6 boleh, monggo. Tidak ada batasan untuk teman-teman pakai Photoshop versi berapa ya teman-teman. Tapi mungkin cuman beda peletakannya tool ini tadi mungkin beda, kemudian untuk window-nya mungkin beda itu.
Jadi versi berapapun bisa di kolase. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, sama-sama. Sama-sama. Songko. Oke, mungkin saya tutup aja ya pada materi kali ini agar mempersingkat waktunya teman-teman untuk beristirahat dan untuk mengakhiri kegiatan lain-lainnya. Mungkin terima kasih matur nuwun yang telah mengikuti webinar kali ini. Semoga kalian dijauhkan dari COVID-19 dan dilancarkan rezekinya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih pada materi yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Hadirin sekalian, demikian acara seminar online yang membahas tentang College Digital Clothing ini. Selanjutnya, sebelum menutup acara, kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk teman-teman, diharap mengaktifkan kameranya. Ayo teman-teman. Ayo, on cam teman-teman. Nah, ini Anjas. Ini sepertinya temannya Mas Maludin nih kayaknya. Bukan itu. Monggo, on cam teman-teman. Monggo teman-teman. Ini sungkan atau gimana teman-teman? Kata yang on cam itu. On cam dong. Barangkali bisa berkenalan, mendapatkan relasi yang baru. Mendapatkan pacar yang baru. Maksudnya mendapatkan ilmu yang baru juga gitu. Nah, Ayo. ayo monggo teman-teman. Oke, siap. Salam kenal juga dari TKV UISI. Terima kasih Mirza. Isin jane. Tak apa-apa Mas Anjas. Oke, mungkin langsung saja ya sesi foto untuk tidak lama-lama ya teman-teman. Oke, diambil 2 kali saja teman-teman agar mempersingkat waktu ya teman-teman. Ayo Mas. Oke, ayo Mas Danar. Oh iya Mas Danar. Ayo dong Mas. Oke, 1, 2, 3. Oke teman-teman. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Untuk linknya absensi monggo di share ke sini Mas Oh Maulidi iya. sebelum penutupan. Sabar ya teman-teman. Sabar teman-teman. Link absensi harus di sini teman-teman. Jadi nanti tidak ada yang di grup. Hanya di sini teman-teman. Yang mengikuti webinar kali ini. Iya tuh. Makasih Mas Sigi. Ya, untuk link absensi telah saya kirimkan. Untuk sertifikat nanti akan dikirim ke email masing-masing. Jadi jangan sampai salah mengisi email yang diisi. Apakah sudah bisa mengakses semuanya? Apakah ada yang kesulitan? Mungkin cukup ya teman-teman. Kalau ada yang kesulitan mungkin bisa PC Mas Langsung PC saya. Kok ditolak ya? Kok ditolak? Hmm.
Sebentar teman-teman, sebentar. Mungkin link absensi nanti akan menyusul di Google, di WA grup aja ya. Mungkin ada perbaikan. Iya Mas Haris. Ya baik Mas. Nanti di-share ke PC masing-masing, nanti saya screenshot ini yang hadir. Iya Mas. Mungkin bisa ditutup Mas mulutnya. Ya, sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar online yang berjudul College Digital Clothing yang diselenggarakan oleh Desain Komunikasi Visual Universitas Internasional Semen Indonesia. Acara demi acara dalam seminar ini telah dilewati. Akhirnya saya selaku moderator mohon undur diri. Saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang nanti karyanya Nanti akan Semangat terus guys. Mas Anjas. Terima kasih Sandi. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa live ya. Kalau mau live, monggo. Kalau mau keluar, monggo. Hati-hati jangan sampai keluar. Hanya di meet ini aja teman-teman. Ya nanti dikirim PC lewat PC pribadi ya teman-teman.